Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Karimah dari kelas 11 Bahasa 2. Saya akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, tetapi memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Artinya Jepang menjajah Indonesia dengan sangat kejam. Kenapa Jepang bisa melakukan penjajahan terhadap Indonesia? Karena Jepang berubah dari yang tadinya negara kekaisaran yang tertutup. Jepang berubah menjadi negara fasis. Ketika ada restorasi, Jepang berubah menjadi negara militer yang bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah di Asia termasuk Indonesia, dengan mendirikan kekaisaran di Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Pada tahun 1940-an, Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia pada Perang Dunia Kedua. Jepang merupakan negara militer yang sangat kuat yang dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat ditakuti. Untuk memperlancar ambisinya, Jepang melakukan pengeboman di pangkalan militer Amerika Serikat, yaitu di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang mulai menguasai Indonesia pada tanggal 11 Januari 1941. Tarakan dikuasai pada tanggal 13 Januari 1941. Manado dikuasai pada tanggal 25 Januari 1941. Kendari dikuasai. Tokoh-tokoh yang berperan pada saat Jepang menjadi negara militer yaitu Perdana Menteri Tojo. Ia adalah orang kedua yang berkuasa setelah Kaisar Hitoshi Imamura, yaitu jenderal Jepang yang bertugas untuk menginvasi seluruh wilayah di Asia. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 1942, kota Pontianak dikuasai. Pada tanggal 3 Februari 1942, kota Surabaya dikuasai. Pada tanggal 6 Februari 1942, kota Palembang dikuasai. Selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat, Jepang berhasil menguasai wilayah Bali dan Jawa. Akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942, di bawah pimpinan Jenderal Tjarja dan Panglima Terporten, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Pada saat itu, Jepang resmi menjajah Belanda. Gubernur Jenderal Terporten merupakan gubernur terakhir Belanda yang ikut menandatangani penyerahan kekuasaan kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan tersebut dilakukan di kota Kalijati, Subang, Jawa Barat. Oleh karena itu dinamai Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Ciri-ciri penjajahan Jepang, yaitu Jepang melakukan militerisme. Pemerintah Jepang menerapkan militerisme, artinya semua kebijakannya bersikap militer. Adanya Kempetai. Kempetai itu polisi tentara Jepang yang sangat kejam kepada rakyat Indonesia. Hasil pertanian diserahkan semuanya kepada Jepang. Ini membuat rakyat Indonesia kelaparan. Laki-laki usia produktif wajib dijadikan tentara militer, sedangkan perempuannya dijadikan PSK. Rakyat Indonesia wajib melakukan Seikere, yaitu menyembah matahari terbit. Jepang melakukan propagandanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai saudara tua karena berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, memperbolehkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dibentuknya Putra dan adanya Jawa Hokokai. Romusa yaitu kerja paksa bentukan Jepang, di mana rakyat Indonesia dipaksa membuat jalan, membuat jembatan, gedung-gedung, dan yang lainnya. Jepang melakukan propagandanya dengan menyebut Romusa adalah pahlawan ekonomi untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pekerja Romusa di Indonesia mencapai 4-10 juta ribu. Romusa ini rakyat Indonesia diberi makan 1 kali sehari dengan sangat tidak layak. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Jepang yaitu sistem ekonomi autarki. Sistem ekonomi autarki yaitu rakyat diminta untuk menghidupi kebutuhannya sendiri, artinya sistem ekonomi mandiri. Dihapuskannya organisasi pergerakan nasional.
Karena dianggap tidak menguntungkan dan merugikan Jepang, organisasi pergerakan nasional dihapus dan diganti oleh organisasi bentukan Jepang seperti PETA, Heiho, Gakukontai, Seinendan, Fujinkai, Kempetai. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu yang diawali dengan 2 kota Jepang di bumi hanguskan, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan negaranya merdeka. Bahasa Indonesia pun menyebar luas. Dampak positif dari penjajahan Jepang kepada Indonesia yaitu Indonesia mengenal kemiliteran, dan dampak positif dari penjajahan Jepang kepada Belanda yaitu Indonesia mengenal kemiliteran yang bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.